Oke, sekarang kita lanjutkan. Eh, Pada menu reference, kita bisa melakukan apa sih di reference ini? Nah, jadi tadi kita sudah buat daftar isi ya teman-teman ya. Kita sudah buat daftar isi. Sekarang kita atur terlebih dahulu. Aturnya maksudnya gimana? Kita blok daftar isi, kemudian kita pilih menu home. Ini kita jadikan heading 1. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Ya, heading 1, kemudian kata pengantar juga kita buat, ini jadikan heading 1, update. Pesan dan kesan juga, ini juga kita update. Klik kanan di heading 1. Kemudian bab 1 pendahuluan, ini kita jadikan heading 1 juga. Dia menu home. Oke, update. Nah, latar belakang ini bukan heading 1 ya teman-teman, tapi di heading 2. Kita pilih update heading 2. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka ini heading 1. Kemudian sejarah komputer ini kita jadikan heading 2. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita beralih ke halaman daftar isi. Kemudian kita pilih tab menu reference. Kemudian kita pilih table of content dan pilih yang paling atas sekali. Jadinya seperti ini teman-teman. Ya, kelihatan ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah memberikan nomor halaman untuk daftar isi. Jadi dengan begitu secara otomatis dia akan membuat nomor halamannya secara langsung. Tinggal kalau ini mau kita rapikan ya dirapikan untuk perapiannya. Sisanya dilanjutkan ya. Bab 3, bab 4, bab 5 jangan lupa dibuat seperti ini. Nah, setiap sub judul jangan lupa dijadikan heading. Heading 2 atau ada sub judul lagi kita jadikan heading 3 ya. Nah, itu untuk pembuatan pembuatan daripada daftar isi secara otomatis. Nah, kemudian ada satu lagi trik yang teman-teman bisa gunakan, manfaatkan. Ini sangat berguna sekali, yaitu ketika kita misalnya kasusnya gini, saya mau buat sertifikat, tapi sertifikat itu ada 100 atau 200 peserta ya. Kalau kita ketik satu-satu kan agak susah ya, agak sulit ya. Jadi teman-teman, biasanya kan kalau kita seminar atau webinar, pendaftar itu biasanya mendaftar menggunakan Google Form. Nah, di Google Form itu kan bisa kita ekspor dalam bentuk Excel, ya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya sudah punya file Excel, atau kita buat dari pertama deh, kita buat dulu ya. Buka aplikasi Excel, kemudian kita pilih blank workbook. Di pertama kita tulis nomor, kemudian nama. Misalnya nomor ada 5 siswa, 1, 2, 3, 4, 5. Nama pertama adalah Ari. Ya, Ari Wibowo misalnya, Ari Wibowo. Yang kedua Budi Doremi. Ya. Yang ketiga itu adalah Cici Dianti. Yang keempat misalnya Dedi Bowo. Yang kelima adalah Edi Superman. Nah, misalnya ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa rapikan dulu. Nah, selanjutnya ini disimpan. Ini disimpan ya. Misalnya kita kasih nama filenya ini nih. Saya taruh di download. Nama filenya adalah contoh bukan contoh tapi list webinar misalnya, webinar. Oke, kita simpan, kita tutup. Nah, selanjutnya untuk file Word-nya kita buat dulu template daripada sertifikat tersebut. Ya, gimana caranya? Kita pilih misalnya halamannya adalah layout-nya landscape ya. Kita pilih landscape, kemudian kita buat dulu di sini. Misalnya sertifikat ya, sertifikat kelulusan. Ini kalau misalnya teman-teman secara manual, tapi saya ada trik cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan template yang ada di internet, menggunakan Canva misalnya ya, akun Canva. Ya. Teman-teman bisa pakai akun Canva, canva.com. Kemudian kita pilih misalnya di sini sertifikat. Ya. Sertifikat. Nah, ini ya. Kita pilih sertifikat, pilih salah satu format sertifikat yang ingin teman-teman gunakan. Contoh saya pilih yang ini, ya. Nah, jangan lupa untuk yang ini kita sudah desain, katakanlah sudah mendesain ini sebagai contoh saja ya. Namanya saya hapus, ini saya delete,
Sehingga ini kan kosong ya. Yang untuk nama kosong. Kemudian saya simpan. Ini saya download. Ya, saya download. Kemudian setelah jadi, ya tunggu sebentar. Kita simpan di download. Oke, save. Nah, setelah tersimpan, kita tutup. Kita buka Word. Ya, Word. Kemudian kita insert. Pilih menu insert picture. Karena tadi dalam bentuk file gambar. Kita pilih sertifikat tadi mana. Nah, ini ya. Sertifikat. Ini. Kemudian kita pilih jangan lupa in front of text. Ya, biar teksnya bisa di atas. Pilih in front of text. Teman-teman bisa atur seperti ini. Serapi mungkin ya. Serapi mungkin diatur. Nah, oh ya, untuk nomor ini masih belum dibuang. Oke, ini saya buang dulu nomornya. Page numbernya, page number saya remove. Nah, ini saya buang ya teman-teman. Kita rapikan. Ukurannya 4 tadi ya. Ukurannya 4 sudah seperti ini. Selanjutnya adalah kita insert text box. Nah, kita insert text box. Ya, pilih saja text box di sini. Ini kita taruh di tengah-tengah tempat yang akan namanya nanti kita tuliskan. Ini dihapus ya. Dihapus sebagai contoh misalnya Takrim Ibadi. Ini saya rata tengahkan dulu. Kemudian ukurannya kita atur dulu ya. Kita atur jenis fontnya misalnya Quicksand. Saya pilih font Quicksand bold. Kemudian ukurannya adalah 20 berapa ya? 28 misalnya. 28 ini posisinya tengah. Teman-teman bisa atur di sini. Posisi tengah mana ya? Teman-teman bisa atur ini posisinya di ini di tengah middle. Ya, kita pilih middle. Ya, kalau masih juga di mana ya? Sebentar. Ini bisa diatur di ini sudah sepertinya. Ya. Oh, sorry. Ini di blok dulu. Middle. Oh, nggak berubah ya? Text box. Teman-teman bisa atur posisinya di remove. Nah, kita buang remove dulu. Ya. Ini nih, contohnya seperti ini. Oke, kita ulangin ya. Ini saya hapus dulu ya. Nah, selanjutnya teman-teman adalah kita insert dulu text box. Jadi teman-teman pilih teks, kita masukkan di sini, letakkan posisinya di mana nama-nama nanti akan kita tempatkan. Misalnya di sini. Yang ini saya hapus, tulis sebagai contoh Takrim Ibadi. Kemudian ya Ctrl A, saya taruh posisinya di tengah. Kemudian saya ganti fontnya, jenisnya misalnya Quicksand. Ukurannya adalah 28 bold ya. Ini masih ada space di bawahnya, kita buang. Nah, remove space after paragraph. Nah, setelah ini kita rapikan. Ketika sudah rapi, misal seperti ini Ctrl A, kita delete. Nah, selanjutnya adalah kita pilih menu My Links. Kita pilih select recipient ya. Use and existing, kita cari mana file Excel yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ada list webinar ya. Kemudian saya pilih open. Kita pilih sets ini, oke. Nah, selanjutnya adalah kita pilih insert merge field. Kita pilih nama. Nah, nama di sini. Selanjutnya tinggal kita maksudnya di preview result dulu. Tuh, tinggal kita next saja. Ari Wibowo, Budi Doremi, Cici Dianti, Dedi Bowo, dan Edi Superman. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik ulang di sini untuk sertifikat, tinggal next saja, dia jadi. Kalaupun misalnya mau dijadikan sebagai PDF ini ada kotak ya. Kotak ini bisa kita buang. Caranya di mana? Kita pilih save outline. No outline, maka dia hilang kotaknya. Nah, kemudian kalau misalnya mau dicetak ya. Ini ada apa namanya? Ada save field-nya, kita no field. Kemudian kita pilih ini kita save field, kita pilih no field. Kemudian kita pilih
save outline, no outline. Ya. Nah, ini kalau masih ada seperti ini biasanya coba ya. Kita buang ini, kita buang kotaknya, outline, no outline. Nah, ini ada teks, kita pilih di menu home, kemudian no color. Kalau masih juga coba dibuat teks highlightnya no color ya. Atau kita pilih warna putih, tapi putih serasanya sudah tidak ada juga ya, sudah sama. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya mau dilanjutkan, teman-teman tinggal di my links, tinggal di next. Jadi Bowo misalnya seperti ini. Nah ya, jadi Bowo misal seperti ini, teman-teman tinggal file, kemudian export dan create PDF. Tulis di sini misalnya sertifikat Dedi Bowo. Simpan, maka dia langsung jadi PDF. Nah, ini bisa di print atau bisa dibagikan ke orang lain. Nah, ini fungsi daripada mailing, salah satu fungsinya. Jadi teman-teman bisa pergunakan ini untuk membuat sebuah sertifikat. Ya, kemudian untuk tab menu dan lain-lainnya rasanya teman-teman bisa coba sendiri. Ya, ini karena ini juga jarang digunakan. Untuk view paling yang kita gunakan adalah ruler untuk mistar, navigation pane kalau memang dibutuhkan untuk navigation pane ya untuk melihat. Kemudian grid line kalau mau menampilkan grid line itu contohnya seperti ini ya. Untuk menampilkan grid line itu seperti ini. Nah, ya, one page, multiple page dan lain-lain. Sisanya teman-teman bisa coba sendiri. Oke, itu saja materi kita kali ini. Kalaupun misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau di forum yang telah saya sediakan. Oke, terima kasih.